Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatia Barka dari MPT 2010. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai ITOM untuk memenuhi tugas Research Management Intelco. ITOM, apa itu ITOM? ITOM merupakan bagian dari operasi generasi baru sistem dan software atau NGOSS standar yang dikembangkan oleh TM Forum. Proses kerangka bisnis ITOM menggambarkan dan menganalisis berbagai tingkat proses perusahaan sesuai dengan arti dan prioritas mereka untuk bisnis. ITOM terdiri dari beberapa level. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai salah satu komponen pada ITOM level 1, yaitu Customer Relationship Management. CRM terletak secara horizontal pada bagian operation. CRM di ITOM terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada CRM Operation Support and Process Management. CRM ini terdapat di bagian Operation Support and Readiness. Operasi CRM mendukung proses manajemen untuk memonitor dan mengontrol, mengatur masalah biaya dan kinerja sebuah proses. Proses ini juga memastikan pengoperasian yang diperlukan IT dan sistem komunikasi serta fasilitas tempat kerja dalam mendukung proses CRM. Yang kedua ada CRM Operation and Readiness. Operasi CRM memastikan bahwa semua proses CRM di Fulfillment Assurance Billing mampu melayani permintaan pelanggan tanpa harus menunggu sumber daya atau informasi, dan juga memastikan bahwa aplikasi, komputasi, dan sumber daya jaringan siap dalam mendukung operasi yang berhubungan dengan pelanggan dan CRM proses. Yang ketiga ada Sales and Channel Management. Ini masih terdapat di Operation Support and Readiness. Proses ini tuh jadi penjualan dan proses channel management berurusan dengan administrasi proses penjualan. Manajemen penjualan bekerja dengan semua pemasaran untuk menentukan rute yang tepat dalam menjual atau menyalurkan dan memerlukan metode penjualan dan mekanisme untuk segmen pasar tertentu dan saluran dengan produk lain atau produk sejenis. Yang keempat ada Customer Interface Management. Ini terdiri pada bagian Fulfillment Assurance dan Billing. Customer Interface Management adalah suatu proses yang bertanggung jawab untuk memanage semua tatap muka antara perusahaan dengan konsumen potensial dan konsumen yang ada. Mereka membuat persetujuan dengan kontak manajemen, menghubungi konsumen, melakukan kontak dengan konsumen secara langsung melalui proses yang telah terstandar. Yang kelima ada Marketing Fulfillment Response. Ini terdiri pada bagian fulfillment. Jadi marketing fulfillment bertanggung jawab atas masalah dan distribusi jaminan pemasaran yang secara langsung kepada pelanggan. Proses ini meliputi kegiatan pengelolaan kampanye dan feedback generasi ke produk dan handoff mengarah ke proses penjualan. Selanjutnya yang keenam ada selling. Selling berada pada bagian fulfillment. Jadi proses penjualan bertanggung jawab kepada prospek manajemen, kualifikasi dan pendidikan untuk pelanggan, dan untuk memberikan harapan yang sama kepada pelanggan dalam produk dan jasa. Yang ketujuh ada order handling. Ini masih tetap berada pada fulfillment. Jadi order handling bertanggung jawab untuk menerima isu yang ada. Order handling berurusan dengan kelayakan, otorisasi kredit agar penerbitan status pemesanan pelanggan selalu diupdate. Yang kedelapan ada problem handling. Ini terdapat pada bagian asuransi. Jadi problem handling adalah proses yang bertanggung jawab untuk menerima laporan permasalahan dari konsumen, menyelesaikan masalah ketidakpuasan konsumen, dan memberikan status mengenai aktivitas perbaikan dan penyimpanan kepada konsumen. Problem handling juga bertanggung jawab untuk menghubungi konsumen dan mensupport hubungan pada setiap layanan. Yang kesembilan ada SLA Management. Jadi SLA Management terdapat pada bagian asuransi. Proses manajemen SLA mencakup pemantauan, mengelola, dan melaporkan kualitas kontrak di dalam sebuah servis sebagaimana didefinisikan dalam deskripsi layanan organisasi, kontrak pelanggan, atau katalog. Kegagalan dalam memenuhi proses atau kontrak SLA dapat menyebabkan kesalahan penagihan yang ditangani oleh penagihan dan pengelola. Yang ke-10 ada Billing and Collection Management. Ini terdapat pada bagian billing. Jadi proses ini yang menciptakan dan mempertahankan akun dalam proses penagihan pelanggan, mengirimkan tagihan kepada pelanggan, memproses pembayaran mereka, melakukan koleksi pembayaran, pemantauan status saldo rekening, dan penanganan keluhan pelanggan. Yang terakhir ada Retention and Loyalty. Ini masuknya ke dalam Fulfillment, Assurance, and Billing. Jadi proses yang berinteraksi langsung dengan semua fungsi yang terkait dengan retensi yang diperoleh pelanggan dan penggunaan skema loyalitas dalam potensi akuisisi pelanggan. Melakukan proses pembangunan pemahaman yang lengkap dari kebutuhan pelanggan, penentuan nilai dari pelanggan untuk perusahaan, penentuan peluang dan resiko bagi pelanggan tertentu.
Proses ini meliputi pengumpulan data serta analisis data yang dilakukan terhadap semua perusahaan yang menjadi kompetitor dan kontak pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.